Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavediansa, NPM 5019192, Prodi BGSD kelas 4E. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 yaitu dasar pertimbangan kurikulum 2013 tahun 2013 diluncurkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Tentang pencapaian kompetensi usaha didik kurang jelas, kurang terarah. Maka daripada itu perlu dirubah agar mutu dasar dari dampak pendidikan menjadi lebih berkualitas. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional adalah pembangunan pendidikan nasional adalah pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang berbasis kompetensi, yang selanjutnya juga dijelaskan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kurikulum 2013 adalah lanjutan dari kurikulum KTSP pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Adapun dasar pertimbangan, pemerintah melakukan perubahan dalam perkembangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Tentang internal, tuntutan pendidikan yang mencakup kepada 8 standar nasional pendidikan perkembangan penduduk Indonesia terlihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Tentang eksternal, globalisasi, kemajuan iptek, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, Program for International Student Assessment atau PISA yang tahun 2009 menempatkan Indonesia di peringkat 10 besar negara paling buncit dari 65 negara peserta PISA. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi siswa Indonesia terbelakang dan masalah lingkungan hidup dan kompetensi masa depan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minat, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, memiliki kesiapan untuk bekerja. Fenomena negatif yang mengemukakan perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme atau kecurangan dalam ujian, dan persepsi masyarakat. Pendidikan meneratkan pada aspek kognitif, pendidikan memberikan beban berbagi siswa, pendidikan kurang bermuatan karakter. Dan selanjutnya rasional perkembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dikenakan karena adanya berbagai tentang yang dihadapi, baik tentang internal maupun tentang eksternal. Lebih lanjut di bawah ini penjelasannya. Tentang internal adalah lain terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar prasarana, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tentang internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Terkait dengan perkembangan produk sumber daya manusia, usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan, tentunya akan menjadi bagian beban pembangunan. Oleh sebab itu, tentang besar yang dihadapi adalah bagian mengupaya agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat diformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Dan tentang eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan tentang masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemukakan. Penyempurnaan pola pikir pendidikan sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Dari satu arah menuju interaktif, dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktif menyelidik, dari maya menjadi abstrak yang menuju konteks dunia nyata, dari pembelajaran pribadi menunjukkan pembelajaran berbasis tim, dari luas menuju perilaku khas pemberdayaan kaidah keterkaitan, dari stimulus rasa tunggal yang menunjukkan sistemasi ke segala penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju komparatif, dari produk menuju konsep pelanggan, dari usaha standar tunggal yang menuju jamak, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dari kontrol terpusat menuju ekonomi dan kepercayaan dan pemikiran faktual menuju kritis, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan dan penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulus berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidik nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulum yang terjadi dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Sesatuan pendidikan dan guru tidak diberatkan dengan kewajiban menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional. Dan kesempatan pengembangan proses pembelajaran tetap harus dibebani dan dengan tugas-tugas penyusun silabus memakan waktu yang banyak dan melakukan penguasaan teknis penyusun yang sangat memberatkan guru.
itulah video dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.